Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal afiyah wa sihhata wa salam wa hidayah wa taufiq wa rahmah wal maghfirata bil barakati surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di series kajian ekonomi Islam SMS Duha Karib. Insyaallah mudah-mudahan hari ini bisa membawa pencerahan dan pelengkap ya. Setelah 2 pekan yang lalu sudah 2 narasumber, sudah 2 guru-guru kita yang memberikan arahan bagaimana mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Hari ini kita lebih serius nih. Bagian saya bagian yang serius mulu ya. Makanya yang hadir segini lagi berat kajiannya ya. Tapi nggak apa-apa. Memang ya sesuatu yang berat harus dibiasakan karena beban hidup lebih berat dari yang kita bayangkan ya. Insyaallah. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang psikologi, ini kan hal yang apa ya? Selalu orang dengung-dengungkan. Lalu banyak para pakar gitu ya, karena kita hidup di dunia modern selalu menggunakan pendekatan ini ya, harus belajar psikologi lah. Bahkan sekarang ada persyaratan itu ya, calon mempelai pria dan wanita atau calon pengantin itu harus belajar dulu atau konseling psikologi. Itu bisa sampai 7 pertemuan ya. Ini harapannya tidak akan lagi terjadi perceraian gitu. Berharap ya pernikahan dini itu atau pernikahan di kalangan pemuda-pemudi tidak berujung pada perceraian. Tapi apakah betul cukup dengan psikologi saja? Nah itu yang kita akan coba bahas ya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, psikologi ini sejalan nggak sih dengan Islam gitu loh. Ini juga jadi pertanyaan ya, karena orang hari ini gaya banget kan ngomongnya secara psikologi, wah gitu ya, ngomongnya kayaknya tinggi banget deh gitu. Kalau udah ngomong secara psikologi, padahal emang apa psikologi gitu loh ya. Ya, baik, kita awali dengan pengantar tentang ilmu psikologi. Next. Jadi sejarah singkat ilmu psikologi itu, istilah psikologi berasal dari 2 suku kata, psiko dan logos ya. Materinya sih saya sudah kirim kalau ke akhwat ke Ukhti Syifa ya. Kalau ada yang Ukhti Syifanya hadir belum? Berarti diminta atau dari ikhwan dikirim ke yang hadir ke Yuli ya. Nanti dari Ukhti Yuli bisa di-share ke teman-teman semuanya ya. Baik. Saya tidak pernah menahan-nahan materi. Karena ini bagian dari amal jariah, mudah-mudahan ini bisa mempermudah nanti timbangan hisab saya insya Allah ya. Baik, tadi saya sudah sampaikan psikologi itu istilah modern, sama seperti ekonomi. Rata-rata kalau kita bicara ilmu modern itu diambil dari bahasa Yunani, karena bapaknya ilmu pengetahuan memang bangsa Yunani. Kita harus akui itu ya. Seandainya saja ya orang-orang Yunani itu dapat hidayah, udah selesai mungkin peradaban itu di masa itu ya. Karena secara pemikiran mereka melompati masanya. Jauh lagi. Melompati zamannya, jauh sebelum dunia menjadi modern, orang-orang Yunani sudah memikirkan tentang itu semua. Yang menjadi dasar-dasar semua ilmu hari ini. Ya. Nah, yang kurang itu dari orang-orang Yunani adalah hidayah. Ya, seandainya Plato, Aristoteles ya, terus siapa lagi? Semua yang kita pernah baca ya, itu dapat hidayah, sepertinya tidak ada lagi tuh ya hidup di masa yang akan datang. Allahu a'lam.
karena memang sudah lengkap pembahasannya. Ya, oke. Jadi dari bahasa Yunani kuno apa tadi? Gabungan dari kata psiko dan logos. Logos itu semuanya ilmu artinya. Kita temukan di semua hampir cabang ilmu hari ini ya. Biologi, sosiologi, yang ada logi-loginya ya, antropologi. Apalagi ya? Pokoknya ada logi-loginya lah ya. Cocok logi ya. Kan suka banyak sekarang ya. Apa karena ini? Kan ada tuh orang yang kalau udah lagi gibah tuh ya pakai cocok logi ya. Gitu. Apalagi yang sekarang namanya belakangnya di i itu kan cocok logi ya. Katanya samaan semuanya ya. Baik. Jadi dari kata psiko dan logos artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi concern ilmu ini adalah tentang jiwa. Sementara ya, sebagian ahli ilmu menyatakan jiwa tidak bisa dipelajari, sesuatu yang abstrak, bukan? Gimana cara kita mempelajari jiwa? Jiwa itu badan atau bukan? Kan gitu. Sama seperti kita bicara hati. Hati apa yang dimaksud? Hati empedu pankreas ataupun liver kah? Atau hati kolbu gitu? Di mana letaknya? Ini pembahasan yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Karena tidak akan ada satupun manusia yang bisa membuktikannya. Di mana letak kolbu? Di mana letak akal? Apa betul akal di sini? Allahu a'lam. Itulah ya, keterbatasan manusia itu di situ. Disuruh menyebutkan letak posisi yang tepat di mana hati, di mana akal, itu nggak akan pernah bisa. Dan itu harus kita sepakati, selesai ya, bahwa memang benar Allah adalah Maha Kuasa. Selesai. Mau dikejar sampai manapun tidak akan pernah bisa. Mau dibelek sekalipun, dioperasi, dibedah manusia, tidak akan pernah menemukan letak posisi akal. Sekalipun tanya kepada dokter ahli bedah apa namanya, otak ya, kepala, tanya, dok pernah ketemu akal nggak? Kayak gimana bentuknya? Pernah nggak yang bisa dipikirkan tuh pas dibuka, oh itu tuh yang dipikirin sama Kang ya Rashid? Nggak ada tuh. Pas ada orang yang dioperasi gitu kan, hatinya kelihatan, oh ini yang di apa namanya, yang dirasakan selama ini gitu. Nggak bisa. Tapi ini menjadi satu ilmu yang kemudian berkembang, bahkan cukup ini ya, cukup masif gitu loh. Lama-lama mendapatkan perhatian, tempat, dukungan, sehingga akhirnya melanggeng sampai hari ini. Psikologi ya. Alih-alih orang yang kemudian punya kelainan jiwa kan disebut psikopat ya. Bedanya cuma dikit tuh. Psikopat gitu ya. Pat itu kan hanya bagian. Jadi ternyata kalau ada bagian yang salah, yang melenceng, udah psikopat gitu ya. Jadi kejiwaannya terganggu. Ya. Oke. Nah, poin kedua ya. Aristoteles ini hidup di tahun 384 SM ya. Ada S-nya tuh Kang Arifin ya. Jadi Kang Arifin, SM itu berarti sebelum Masehi. Cuma uniknya kalau hitungan dari 0 ke kiri berarti sebelum Masehi ya. Kalau kita hitung deretnya itu makin ke kiri makin mengecil ya. Jadi hidupnya tuh ya itulah, saya juga nggak ngerti ya kalau secara hitungan logika matematika kan, logika matematikanya apakah seperti itu ya. Karena coba lahir tahun 384, meninggalnya tahun 322. Jadi kalau sebelum Masehi itu mundur ya. Nah itu coba ya, kalau ada yang memang punya dasar ilmunya bisa membuktikan kenapa kalau sebelum Masehi malah mundur ya gitu. Nah ini tapi sebelum Masehi. Ada yang pernah semasa dengan Aristoteles? Mungkin bisa cerita ya. Nggak ada ya. Oke. Aristoteles itu adalah tokoh filsuf pertama yang memandang bahwa ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jadi sumber segala kehidupan itu asalnya dari jiwa. Wah, itu udah mulai tuh. Sedikit demi sedikit pintu kebenaran itu mulai terkuak. Seandainya bisa diteruskan, dapat tuh hidayah tuh ya. Ya karena ada kehidupan tuh ada jiwa. Cuma mungkin waktu itu belum ketemu dia yang menciptakan jiwa siapa kan gitu. Kalau sampai ketemu di situ dia menyatakan Allah, oh udah selesai, kelar saat itu peradabannya ya. Nggak ada, mungkin nggak akan ada peradaban Islam yang muncul dari Arab karena dari Yunani sudah selesai kan gitu. Tapi Allah punya kehendak lain. Allahu a'lam. Ya mereka terbatas sampai di situ. Allah tidak berikan kelebihan orang-orang Yunani sampai bisa mengungkap rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi simpul-simpulnya, dasarnya, fondasinya mereka yang buat.
Jadi kita harus tetap bisa mengapresiasi. Memang segala sumber ilmu di dunia modern itu asalnya kalau kita bicara adalah dari bangsa Yunani, ya. Lalu singkatnya di dunia modern ketika Barat berkuasa tahun 1879 itu didirikanlah laboratorium psikologi pertama, ya, di Jerman, ya, oleh Wilhelm Wundt. Dan Wilhelm Wundt ini kemudian dinyatakan sebagai bapak psikologi, ya. Jadi tahun 1874 kalau tidak salah dia membuat buku pertamanya, 1879 membuat laboratorium pertama, ya. Atau mungkin kalau nggak seumuran dengan Aristoteles, ada yang seumuran sama Wilhelm Wundt? Nggak ada juga, ya. 1879, ya. Saat itu kira-kira kalau di Indonesia sedang apa tuh kondisinya? Ya, sedang dalam kondisi dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, entah sedang Belanda, entah sedang gantian dengan Inggris. Saya agak ragu di situ karena memang Belanda sama Inggris itu gantian ketika itu, ya, di masa penjajahan awal, ya. Tapi yang pasti saya memang terbiasa kalau mengkuliti sesuatu, menganalisis sesuatu dari segala sumber ilmu, dari segala sudut pandang supaya kita bisa merasakan feel-nya gitu. Oh iya, zaman itu berarti di Indonesia kita belum ngapa-ngapain. Kenapa? Orang lagi dijajah. Ya. Jadi kalau ditanya Indonesia ngapain? Yes. Coba bayangkan 1879. Karena Belanda masuk 1602, ya, lewat VOC. Masih ingat, ya? Jadi masih kepake alhamdulillah. Nah, ilmu SD, SMP, SMA jangan bilang itu adalah bid'ah. Enggak, itu beneran ilmu, ya. Gitu. Yang datang dari manapun ilmu itu insya Allah kita syukuri, bagian dari sesuatu yang sebenarnya masih dalam kondisi puzzle, harus kita rangkai. Jadi nanti kita paham, oh di sini nih, gitu loh, sambungannya. Oh ini ternyata bagian yang terputus. Karena saya yakin tidak banyak juga ikhwah yang hadir hari ini yang bisa merangkai sekelumit perjalanan pendidikan dari sejak SD sampai sekarang kuliah misalnya, kalau yang masih kuliah atau yang sudah lulus. Masih bingung, ini tuh dulu SD tuh ngapain ya, sambungannya kemana ke SMP, SMA, terus ngapain sih selama itu, ya, tua di sekolah, ya, gitu. Tua di sekolah tapi sia-sia. Nah itu yang kadang-kadang kita suka menyesali, padahal tidak ada yang sia-sia, ikhwah fillah. Semuanya adalah bagian dari proses memang pendidikan yang saya akui kurang sedikit penjelasannya oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita. Ngapain sih gitu loh. Itu yang harusnya disampaikan. Jadi kita dipaksa aja belajar ini tanpa kita tahu buat apa gitu. Dulu ketika SMP saya pernah debat dengan guru matematika saya. Ya, Bu, saya bilang, kenapa sih harus belajar persamaan? Emang kalau saya beli gorengan saya harus pakai persamaan X kuadrat ditambah. Itu kritisnya saya dulu, ya, saya bilang. Tapi ternyata kan belakangan kita butuh ketika mengurai sebuah rumus, mengurai sebuah pendekatan yang membutuhkan persamaan gitu dalam ilmiahnya. Ternyata ya memang tidak selamanya dipakai gitu, ya. Dan ini hanya pengantar bahwa dalam hidup seperti inilah kondisi ketika kita membutuhkan alat-alat bantu, ya. Oke, lanjut, ya. Di Indonesia sendiri psikologi baru mulai berkembang tahun 1952. Nah, kira-kira mungkin di zaman kakek atau bapak kita, ibu kita, nenek kita, ya, 1952 itu berarti di masa Orde Lama, ya, di masa Soekarno jadi presiden. Itu diperkenalkan pertama kali oleh profesor dari UI, ya, Profesor Slamet Imam Santoso. Sehingga UI adalah dianggap sebagai prodi pertama atau kampus pertama yang memperkenalkan tentang psikologi. Maka rata-rata psikolog UI itu punya nama, ya, punya kedudukan yang yang lebih dibandingkan kampus lain karena dianggap sebagai pelopor psikologi. Nah, sementara kalau kita bicara psikologi Islam, ini muncul di tahun-tahun ketika semangat islamisasi ilmu pengetahuan sedang menggejala di dunia, ya, ketika Ismail Raji Al-Faruqi, ya, sebagai pemikir Islam di abad itu, di tahun tersebut mengemukakan tentang pendapat teori islamisasi ilmu, bahwa seluruh ilmu yang datang dari barat nggak ada masalah, jangan ditolak, yang penting yang tidak baiknya dibersihkan. Nah, mulailah kita fokus bagaimana mengislamisasi ilmu, ya. Jadi psikologi disyahadatkan jadi psikologi Islam gitu, ya. Psikologi ekonomi disunatin gitu, ya, dihitan jadi ekonomi Islam. Mungkin gambarannya seperti itulah kira-kira, ya.
Jadi siapa pelopornya? Malah seorang ibu-ibu, seorang akhwat yang luar biasa. Ini jadi motivasi ya buat kaum akhwat, buat muslimah. Ternyata kita pernah punya ilmuwan luar biasa, ulama perempuan yang luar biasa, ya, yang bukan hanya diakui keilmuannya secara nasional, tapi juga internasional. Hari ini yang belajar di rumpun pendidikan, yang kuliah di jurusan pendidikan, psikologi, bimbingan konseling, itu rata-rata pasti menggunakan referensi karya beliau. Siapa? Al-Maghfurullah, ya, Al-Maghfurullah siapa? Profesor Dr. Haja Zakiyah Darajat, ya, rahimahullah. Beliau adalah sosok perempuan muslimah Indonesia pertama yang berhasil menyelesaikan S2 S3-nya bukan di jurusan syariah kalau di Mesir. Karena kita tahunya biasanya kalau orang Indonesia ke Mesir jurusannya cuma syariah, ya, di Al-Azhar, sulit. Nah, ini ternyata diterimanya di Ain Shams University, jurusannya bergengsi pula, psikologi, ya, S2 S3, ya, dan lulus dengan predikat cum laude, luar biasa ya. Nah, tahun 1970 beliau menerbitkan buku pertamanya tentang ilmu jiwa agama. Dulu kalangan muslim di Indonesia belum setuju menggunakan istilah psikologi, ya, takut psikopat kali ya. Jadi ilmu jiwa, jadi masih menggunakan teori ilmu jiwa, ya. Ada sedikit irisannya dengan tazkiyatun nafs gitu ya, pensucian jiwa. Jadi masih dianggap ada dasar ilmiahnya, ilmu jiwa, ya, ilmu jiwa tentang agama. Tahun 1970. Kebetulan pas S1 saya pernah belajar ini, referensi dari beliau, dan memang ilmu jiwa agama ini satu hal yang hari ini ternyata menjadi satu pembuktian bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu, ya. Tinggal nunggu waktu. Siapapun dia, mau seingkar apapun dia, tinggal tunggu. Dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hijrah atau dikembalikan berpulang ke rahmatullah gitu ya. Tinggal itu pilihannya, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, cabang-cabang ilmu psikologi itu sangat banyak, ya. Ada psikologi umum, perkembangan, pendidikan, psikologi agama, ekonomi, ya, ada psikologi klinis, psikologi apalagi konseling, psikologi industri. Oh, banyak. Ya. Semua hampir bidang ilmu, kemudian ketika dikawinkan dengan psikologi muncul ilmu baru, psikologi hukum, ya, dan lain sebagainya, ya. Bahkan ketika untuk kebutuhan misalnya mengurai sebuah jejak kejahatan, itu juga sudah mulai muncul, ya. Ya, psikologi di bidang kriminal, bagaimana bisa mendeteksi ini pelakunya ini sebenarnya terkena gangguan jiwa atau tidak. Kan hari ini mah sudah jadi rahasia umum, ya, kalau melakukan kejahatan terutama kepada kalangan muslim, ulama, ujung-ujungnya disebut gila gitu. Nah, ini perlu nih dari kalangan kita muslim ada yang punya keahlian di bidang itu. Bener nggak ini pelakunya gila atau digilakan, kan gitu, ya. Baik, lanjut next. Nah, kalau penasaran dengan wajah ya, apa namanya, rahimahullah wasi'an ini, Profesor Dr. Zakiyah Darajat, hidup tahun 1929 sampai 2013. Ini Masya Allah, ya, seorang ibu yang low profile, semua mengakui tentang kehebatan beliau. Bahkan di zaman beliau tahun 90-an, beliau menduduki satu-satunya muslimah yang ada di kepengurusan pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia. Jarang-jarang, ya, ada akhwat muslimah duduk sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia bersama Kiai Haji Hasan Basri waktu itu, almarhum, ya. Jadi banyak sekali pencapaian beliau. Di Kementerian Agama juga demikian. Beliau adalah sosok waktu itu Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam dan seterusnya. Oke, lanjut. Lalu kalau dalam Islam, next, sejarah singkat ilmu jiwanya adalah, nah, menurut Ustadz Dr. Samsyuddin Arif, perkembangan ilmu jiwa Islam atau psikologi Islam itu melalui 3 pendekatan, ya, dalam sejarahnya, yaitu pertama pendekatan Al-Quran Sunnah. Jadi pendekatan Al-Quran Sunnah ini dipakai karena merujuk dalil-dalil dari sumber ajaran Islam. Tokohnya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab yang terkenalnya adalah kitab Ar-Ruh, ya. Kitab Ar-Ruh ini adalah kitab yang berbicara tentang ruh,
Ya. Berdasar dari hadis kata Rasulullah, orang yang nanti disiksa, ya walaupun jasadnya sudah tidak ada, karena dalam kubur itu kan mungkin hitungan belum sebulan sudah hancur, sudah terurai ya, kembali lagi ke tanah. Tapi jiwanya akan merasakan tentang apa? Azab kubur maupun azab akhirat, neraka. Itu harus kita yakini ya, sesuatu yang gaib yang kita yakini bahwa semua hukuman itu akan dirasakan. Siapa yang merasakan? Jiwa. Dan ketika kita merasakan kebahagiaan masuk surga juga siapa? Jiwa. Di dalam surat Al-Fajr kita hafal ya satu penggalan ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jiwa-jiwa yang tenang yang akan masuk surga, yang merasakan betapa indahnya, bahagianya di surga. Jadi nanti yang akan kembali adalah jiwa. Nah seperti apa itu lagi-lagi Allahu a'lam. Kita nggak akan pernah bisa menggambarkan jiwa seperti apa. Menggambarkan perasaan bahagia aja susah kan. Coba antuna semua saya kasih kertas, coba gambarkan kebahagiaan. Susah kan? Abstrak gitu loh, susah. Gimana caranya menggambarkan kebahagiaan dalam bentuk gambar gitu? Gimana? Oke ya. Oke. Yang kedua, perkembangan ilmu psikologi Islam atau ilmu jiwa Islam itu yang kedua melalui pendekatan filsafat. Kita tahu di masa Abbasiyah adalah satu masa keemasan Islam. Semua ilmu berkembang di sana. Dan sentuhan Yunani, sentuhan India, Persia, Cina itu terasa. Dan memang penerjemahan semua sumber ilmu itu ke dalam bahasa Arab terjadi di sana. Ya. Jadi kita harus akui, hari ini dunia berutang kepada Islam. Karena siapa? Semua ilmu yang hari ini dipelajari di seluruh penjuru dunia itu adalah berkat Abbasiyah. Ya, berkat Daulah Abbasiyah. Di tahun kira-kira 800 sampai 1200 Masehi. Hampir 5 abad lamanya Abbasiyah memimpin peradaban dunia. Jadi seperti apa skemanya atau urutannya? Begini, kita belajar psikologi nih di Indonesia. Gimana urutannya? Pertama itu berasal kalau itu adalah pemikiran dari filsuf Yunani, berarti dari bahasa Yunani diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab. Lalu siapa tokoh yang kemudian terpengaruh dalam filsafat di masa Abbasiyah? Kita membaca atau mengenal ada tokoh Islam seperti Ibnu Miskawai, Abu Bakar Ar-Razi, ya, atau di Barat disebut sebagai Rajes, ya. Kemudian Ibnu Rushd atau dikenal sebagai Averroes, ya. Kalau kitabnya justru luar biasa ya. Bidayatul Mujtahid itu karya Ibnu Rushd adalah karya besar yang diakui semua kalangan umat Islam tanpa terkecuali. Lintas mazhab, lintas organisasi. Semua menggunakan kitab Bidayatul Mujtahidnya karya Ibnu Rushd. Tapi Ibnu Rushd di sisi yang lain sebetulnya unik. Di masa itu beliau terpengaruh filsafat. Ya. Sehingga yang lain juga banyak ikut-ikutan termasuk Imam Al-Ghazali. Ya. Tapi uniknya kalau Imam Al-Ghazali itu sampai kemudian satu masa ketika beliau tobat dari filsafat. Kitabnya keluar tuh At-Tahaffuz Falasifah kalau nggak salah ya. Jadi satu kitab yang beliau keluarkan yang beliau tulis mengenai sedikit kesesatannya filsafat gitu. Maka beliau meninggalkan dunia filsafat kembali ya ke uniknya malah ke jalur tasawuf gitu ya, ke tazkiyatun nafs. Memang ilmu kalau kita bicara Imam Al-Ghazali nanti di yang ketiga ya, pendekatan sufistik, ini beliau tuh bapak atau guru dari segala macam ilmu yang beliau pernah alami ya. Jadi kalau yang lain mungkin hanya sekedar mengomentari, tapi kalau Imam Al-Ghazali ini pernah mengalami menjadi filsuf, pernah mengalami di dunia sufi dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Sehingga menurut guru saya, Syair Al-I'tiraf itu bukan karya siapa? Abu Nawas, tapi adalah karya Imam Al-Ghazali. Itu versi guru saya ya. Saya hanya manut karena ini pendapat guru saya. Kalau kata guru saya, Syair Al-I'tiraf, ilahi lastu li firdaus, ya, ahlan dan seterusnya, tentang pertaubatan. Itu karena sejarahnya begitu. Beliau pernah berkecimpung di filsafat, pernah berkecimpung di sufistik gitu ya, tasawuf, dan kemudian beliau meninggalkan semua itu kembali menjadi muslim yang
lurus gitu. Tapi unik, itulah lika-liku kehidupan muslim. Pasti akan bersentuhan dengan ini itu, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu jalan mana untuk pulang. Ya, oke. Jadi pendekatan sofistik adalah pendekatan yang ketiga. Itu psikologi itu muncul dari sana. Tokohnya adalah Al-Hakim Al-Tirmizi, Abu Thalib Al-Makki, dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, tapi nanti di periode berikutnya ada Imam Ibnul Jauzi yang kemudian mengkritisi Ihya Ulumuddin. Ya, munculnya kitab Minhajul Qasidin. Ya, Minhajul Qasidin itu kitab yang kemudian mengkritisi Ihya Ulumuddin, yang buruk-buruknya diberesin gitu. Luar biasa juga kan? Jadi nggak sepenuhnya ternyata Ihya Ulumuddin itu apa ya, tertolak gitu loh. Kan ada tuh ya sebagian kaum muslimin yang menolak, apaan Ihya Ulumuddin gitu ya. Isinya syubhat. Astagfirullahaladzim, itu karya ulama loh. Emang antum bisa bikin gitu? Pertanyaan saya begitu aja. Nah, ada ulama berikutnya dari mazhab Hanbali, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, yang mencoba meluruskan itu. Minhajul Qasidin adalah versi revisinya Ihya Ulumuddin. Ya, saran saya silakan dibaca, itu bagus. Ya, sudah dikembalikan ke tracknya. Tidak ada lagi sentuhan-sentuhan sufi di sana atau tasawuf. Oke, tapi semua sepakat, semua ilmu jiwa Islam, psikologi Islam itu dimulai oleh Abu Zaid Al-Balkhi ya di tahun 850 sampai 934 Masehi. Jadi masa Abbasiyah awal. Ya. Oke ya. Ini beliau kitabnya adalah Masolihul Abdan wa Nufus, membahas tentang terapi kesehatan jiwa di Ruhani. Hari ini teori beliau dipakai di semua cabang ilmu kedokteran ya, di fakultas-fakultas kedokteran, yaitu tentang teori setiap pasien itu bukan cuma diobati penyakitnya, tapi juga jiwanya dibuat jadi tenang, dibuat jadi nyaman. Ya, makanya ada di rumah sakit itu kan ininya ya, semacam kayak ustadz-ustadznya. Kalau untuk kaum non muslimnya ada pastor-pastornya yang suka datang selain dokter untuk visit pasiennya. Ya, bagaimana Pak hari ini, sudah bersyukur, sudah berdoa kan gitu. Yuk sama-sama berdoa. Itu bagian dari tibur ruhani, menguatkan ya mental mereka, jiwa mereka supaya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah lama. Jadi lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana ilmu kedokteran hari ini seolah-olah munculnya dari barat, itu keliru sangat. Yang benar adalah Islam yang punya fondasi semua, tapi barat yang mengklaim. Itu yang benar ya. Oke, kita lihat nih satu persatu kitab-kitab yang menjadi sumber referensi bukti nyata bahwa Islam pernah ya menunjukkan eksistensinya dalam fondasi perkembangan ilmu modern hari ini. Ini adalah kitab Masolihul Abdan wa Nufus karya Abu Zaid Al-Balkhi dengan cover terbaru ya tentu ya di zaman sekarang. Tapi alhamdulillahnya kita bersyukur literaturnya atau manuskripnya itu bisa terjaga, bisa berhasil diselamatkan. Padahal saat itu kita tahu ya, kehancuran Baghdad ditandai dengan dihancur leburkannya semua karya-karya para ulama. Alhamdulillah ini karya yang mungkin berbau psikologi dibawa oleh Barat, sehingga ini bisa diselamatkan. Tahu nggak? Yang gini-gini kadang-kadang tidak ada di perpustakaan Muslim, tidak ada di Mesir, tidak ada di Arab gitu. Ada ini perpustakaan siapa? Itali, Spanyol gitu loh, ya, Jerman. Kebayang nggak? Itu berarti bukti apa? Mereka yang mencurinya. Tapi bagusnya mereka menyimpan gitu loh naskah aslinya. Ya. Jadi sama seperti kitab Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina yang berubah menjadi The Canon, Avicenna. Itu kan juga masih mereka simpan. Bayangkan dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Itali, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, lalu dibawa oleh mereka ke negeri-negeri jajahannya masing-masing. Ketika Belanda sampai di Indonesia, The Canon dibawa dalam bahasa Belanda. Di Stovia, di kampus kedokteran Indonesia, itu kemudian dipelajari. Nah, para sarjana-sarjana lulusan Stovia itulah yang kemudian menerjemahkannya dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Panjang ya sejarahnya. Hari ini kita belajar dalam bahasa Indonesia.